Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarisi Kurniawan. NIM saya 2411102444022. Di sini saya mengambil materi yaitu rock forming mineral atau mineral penyusun batuan. Oke, lanjut. Nah, dalam rock forming mineral ini saya akan menjelaskan proses pembentukannya. Ada proses magmatik, proses pegmatik, proses metamorfisme. Oke, lanjut. Sebelum masuk dalam pengertian proses pembentukan mineral, ayo kita pelajari pengertian rock forming mineral. Rock forming mineral atau RFM merupakan mineral-mineral penyusun utama pada batuan. Dalam proses pendinginan magma tidak secara langsung membeku, akan tetapi mengalami penurunan temperatur secara bertahap sehingga menghasilkan mineral-mineral penyusun batuan yang ada di gambar selanjutnya kan akan melalui seri reaksi Bowen. Contoh mineralnya mineral kuarsa, pragioplas, dan feldspar. Nah, ini contoh direct Bowennya ya. Seperti yang saya bilang tadi, suhu magma akan menurun secara bertahap dari 1200 derajat Celcius akan terbentuknya olivin, bakal terbentuknya mineral olivin, piroksen. Nah, lalu menurun lagi pada suhu 600 derajat Celcius terbentuknya mineral seperti kuarsa, muskovit, feldspar seperti ini. Oke, lanjut. Nah, proses pembentukan mineral penyusun batuan terbentuk melalui proses geologi yang melibatkan perubahan fisik dan kimiawi. Proses ini dapat terjadi di lingkungan magmatik, metamorfik, dan pegmatik secara bertahap-tahap. Lanjut, kita masuk ke proses magmatik. Kristalisasinya saat suhu turun, elemen-elemen seperti silikon, oksigen, aluminium, dan besi bergabung membentuk mineral seperti kuarsa, feldspar, dan olivin. Urutan kristalisasinya berdasarkan seri reaksi Bowen, mineral terbentuk secara berurutan, mulai dari mineral dengan titik lebur tinggi seperti olivin, piroksen, hingga mineral dengan titik lebur rendah, kuarsa, dan muskovit. Bisa kita lihat slide selanjutnya ada reaksi Bowen lagi ya. Nah, ini titik lebur paling awal ya, di 1200 derajat terbentuknya olivin, piroksen, hornblende, dan titik lebur akhirnya pada suhu 600 derajat Celcius terbentuknya kuarsa, muskovit, feldspar. Nah, pada olivin juga terdapat unsur ada magnesium, besi, silikat. Di titik lebur paling akhir ada silikat saja ya, ada aluminium. Oke, kita lanjut lagi proses pegmatik. Oke, proses pegmatik. Pegmatik sendiri atau pegmatik granitik pada dasarnya terbentuk dari pembekuan magma. Namun, pegmatik memiliki karakteristik khusus. Pegmatik merupakan batuan beku dengan karakteristik ekstrim akibat terbentuk selama tahapan paling akhir dari kristalisasi magma. Pegmatik juga disebut dengan batuan beku yang ekstrim tersebut karena pegmatik
mengandung kristal mineral yang berukuran sangat besar, kadang mengandung mineral yang jarang ditemukan pada tipe batuan lainnya. Kita lanjut slide ke selanjutnya. Nah, batuan yang disebut dengan pegmatik paling banyak memiliki komposisi mineral batuan granitik, yaitu tersusun oleh mineral kuarsa, feldspar, dan feldspar dan mika yang melimpah. Oleh sebab itu, lebih sering disebut dengan pegmatik granitik untuk menunjukkan komposisinya. Meskipun begitu, komposisi lain seperti batuan pegmatik, gabbro, sienit pegmatik dapat terjadi meskipun lebih jarang terbentuk. Nah, ini ada contoh batuan pegmatik granitik ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya ada proses metamorfisme. Proses metamorfisme adalah proses yang melibatkan perubahan isi atau komposisi dan atau struktur mikrobatuannya secara dominan pada kondisi padat. Proses ini utamanya berkaitan dengan penyesuaian batuan terhadap perbedaan kondisi pada saat batuan itu terbentuk, serta antara kondisi normal di permukaan bumi dengan zona diagenesis. Proses tersebut berdampingan dengan pelelehan sebagian atau partial melting dan bisa menyebabkan perubahan komposisi kimia utama pada batuan. Kita lanjut. Nah, proses metamorfisme sendiri dapat membentuk mineral yang baru akibat dari perubahan komposisi kimia dari mineral pada batuan asal. Perubahan komposisi kimia mineral tersebut terjadi karena perubahan kesetimbangan kimia mineral akibat perubahan suhu, tekanan, pengaruh fluida serta komposisi batuan asal. Ada contoh-contoh mineral khas yang terbentuk dari proses metamorfisme seperti mineral kyanit, andalusit, silimanit, garnet, dan glaucopane. Nah, di sini ada mineral, kalau nggak salah kyanit ya. Ini kyanit, yang ini kyanit, yang ini andalusit, yang ini garnet. Kita lanjut. Nah, sudah sampai slide akhir. Sebelum saya menutup materi yang saya jelaskan tadi, saya akan selipkan kata-kata dari saya. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan saya saat menjelaskan materi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.